Di Islam itu tidak pernah ada nama yang hampa makna, itu nggak ada. Semua nama ada maknanya. Sholat, kenapa subuh, kenapa fajar, kenapa zuhur, kenapa asar, maghrib, isya, itu ada artinya. Ini dari takbir ini sampai salam itu ada maknanya. Kenapa tangannya mengangkat begini, kenapa kakinya itu lurus tegak menghadap kiblat sejajar dengan bahu, itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf jadi kebangetan kayanya cuman paham berdiri saja, dari berdiri dipraktekkan jadi kaya begitu. Antum sampai salam belum kaya-kaya ya. Ali itu mempraktekkan bagian sujud jadi pinternya luar biasa. Kita sujud dah banyak, dah lama, nggak selevel itu, apa yang salah? Boleh jadi kata Al-Quran, ini kata Al-Quran, kata Al-Quran. Boleh jadi ada di antara orang sholat belum memahami apa yang dikerjakan dan dibacakan dalam sholatnya. Itu poinnya. Itu poinnya. Kita tinggal 5 menit teman-teman. 14.33 itu masuk asar. Saya mau tunjukkan satu saja begini. Contoh ya. Ini contoh nih. Ini saat takbir. Ya. Tangan kan diangkat gini ya. Nih. Hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 757. Hadis Muslim nomor hadis 397. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Pelakunya namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Khalad ini sholat, datang ke masjid Nabi. Lalu Nabi sedang berada di sisi lain. Beliau sholat sunnah. Begitu selesai sholat, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Kurang lebih 3 kali begitu sampai dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, aku enggak bisa lebih baik daripada ini, tolong ajarkan aku. Maka diajarkan dari mulai wudu, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu, dari mulai wudu sampai salam. Saya persingkat satu saja untuk menunjukkan betapa pentingnya bagian gerakan salat. Lihat sini. Jadi begitu diangkat hadwaman kibaihi, ini riwayat pertama di Al-Bukhari ke sini. Riwayat An-Nasai di sini, yang dekat daun telinga. Jadi ada 2 cara, di sini ya, di sini. Tapi apa maksudnya ini? Ini ada artinya. Kalau Anda ingin khusyuk dalam salat, ini ada kitabnya ya, bukan ilmu takatik, ada kitabnya, ada sanadnya. Kalau Anda ingin khusyuk dalam salat, maka buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan diri Anda kepada Allah dan rasakan ini sholat mungkin terakhir yang Anda kerjakan dalam sholat. Itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nabi berbalik mengatakan, sallu salatan muwadda'. Salatlah kalian seperti halnya kalian menjadikan sholat ini yang terakhir. Tapi buang urusan dunia ke belakang. Masalahnya ada orang ketika takbir pengen khusyuk, dunia masih di bawah. Itu yang menjadikan gak khusyuk. Allahu Akbar, di lisannya Allahu Akbar, tapi perilakunya handphone Hu Akbar, jemuran Hu Akbar, status Hu Akbar, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Halo, sebentar ya, saya lagi sholat, dibatalin dulu tuh. Dan ini yang menjadikan kita bisa menepi setan. Karena kenapa? Nanti silahkan cek saat asar ya, karena saya mau akhiri. Sebelum sholat, itu semua orang bisa fokus untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Tapi ketika mulai takbir Allahu Akbar, setan mulai berkata. Setan ada 9 jenis setan. Nanti kalau saya ke Surabaya lagi, insya Allah kita bikin judul fikih setan. Belum pernah belajar kan? Ada 9 jenis setan. Setan penggoda orang salat namanya khanzab. Kalau dia ada di masjid, yang pertama digoda DKM masjid. Betul, hati-hati, nanti lain waktu kita bahas. Sebab kalau DKM-nya itu berselisih, jamaah malas ke masjid. Ya, malas ke masjid. Dia datang menggoda, setelah kemudian tangan diangkat, fayaqulu syaitanu, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu, ya, sampai nanti ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nggak percaya, 1 menit lagi nanti adzan, ketika Anda sholat, begitu mulai takbir, setan akan berkata, sampai pelajaran saya pun akan dia sebutkan. Ingat kata Ustadz Adi dia, ketika Anda takbir, akan ada yang menggoda, itu setan itu. Ya. Nah, saya simpulkan dengan kita berdoa teman-teman sekalian. Saya berharap yang kumpul ini mendapatkan syafaat dari Al-Quran, keberkahan dari Al-Quran. Tolong keluar dari sini jadilah bersaudara. Jangan terpecah belah, jangan saling merendahkan, saling menghormati. Warga Surabaya, tolong bangun Surabaya dengan baik.
Warga Jatim bangun Jatim. Warga Indonesia kita bangun Indonesia dengan kedamaian dan kebaikan.